Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lon, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju tempat wisata baru yang saat ini sedang viral ya teman-teman, yaitu Tanjakan Celongop. Nah, Tanjakan Celongop ini saat ini viral dan ramai sekali dikunjungi masyarakat. Karena sudah selesai dari proses pembangunannya. Tanjakan Celongop ini merupakan pintu gerbang menuju ke arah Gunung Kidul apabila kita dari Klaten. Nah, ini dilandaikan, dinormalisasi ya teman-teman agar lebih safety dan lebih aman. Nah, saat ini banyak masyarakat yang mengunjunginya karena memang pemandangan yang bisa kita lihat dari Tanjakan Celongop ini sangat indah. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Saat ini kita akan menuju ke arah sana. Kita akan mereview rute tercepat termudah menuju ke arah Tanjakan Celongop. Tadi kita dari Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya di lampu merah Bendo Gantungan ya teman-teman. Nah, kita saat ini sedang berjalan di Jalan Raya Pandanaran. Nah, nanti kita akan menyusuri Jalan Pandanaran ke arah Wedi. Terus kita memasuki Jalan Wedi Mbayat, selanjutnya melanjutkan ke arah Jalan Wedi Wonosari. Apabila kemarin kita menuju ke arah Tanjakan Celongop itu menggunakan Google Map agak jelimet karena memang nyelesep nanti kita ini akan menggunakan jalan yang biasa dipakai oleh orang-orang sekitar Klaten maupun Gunung Kidul yang biasa melakukan perjalanan melalui Tanjakan Celongop, sehingga nantinya akan lebih cepat dan jalannya ini agak lumayan enak ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di sebelah selatan dari Palang Sepur ini ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Pasar Wedi. Wah, nampaknya di Jalan Pandanaran ini bertambah lagi satu lampu pengatur lalu lintas ya teman-teman, Bangju. Nanti nampak terlihat sudah mulai dilakukan proses pemasangan. Nah, ini adalah pertigaan apabila ke kiri ke arah markas apa itu ya, Angkatan Darat itu ya teman-teman. Ada sebuah komplek untuk Angkatan Darat, perumahan Angkatan Darat. Kita terus berjalan menuju ke arah Pasar Wedi, masih di Jalan Pandanaran ya teman-teman. Nah, kemarin beberapa hari kita sempat vakum untuk mengabarkan mengupdate informasi seputar pembangunan di sekitar Klaten maupun Jogja ini ya teman-teman. Nah, karena kemarin beberapa hari kita sedang sakit gigi dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Kami tidak bisa mengabarkan karena buat membuka mulut aja agak sakit, jadi nantinya takutnya kurang jelas dalam berbicara ya teman-teman. Nah, insya Allah saat ini kita akan mulai lagi mengadip informasi-informasi seputar pembangunan yang ada di Klaten ini. Khususnya nantinya kita akan terus mengupdate seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, sebelah kiri ini adalah rumah sakit Suwardi ya teman-teman. Ini adalah rumah sakit, dulunya rumah sakit jiwa yang saat ini sudah berfungsi untuk rumah sakit umum juga. Jadi banyak sekali rumah sakit yang berada di sekitar Kabupaten Klaten ini ya teman-teman. Rumah sakitnya besar-besar. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Pasar Wedi ya teman-teman. Perjalanan pagi ini alhamdulillah cuacanya cerah, sehingga kita bisa menikmati perjalanan pagi ini menuju ke arah Tanjakan Celongop yang saat ini sedang viral. Banyak sekali masyarakat Klaten maupun luar Klaten yang penasaran untuk melihat bagaimana keindahan pemandangan view
yang bisa dilihat dari Tanjakan Celongop. Karena memang dari Tanjakan Celongop ini bisa melihat view seputaran Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nanti kita bisa melihat Gunung Merapi apabila cerah di sisi sebelah barat, juga nanti di sisi sebelah timur ada Rowo Jomber ya teman-teman. Jadi sangat beragam sekali pemandangan yang bisa kita lihat di sekitar Tanjakan Celongop ini, karena Tanjakan Celongop ini ada di ketinggian ya teman-teman, jadi bisa melihat ke bawah. Jadi sangat indah sekali, sehingga banyak teman-teman masyarakat yang ingin melihat pemandangannya dari sana. Nah, kita sudah berada di sekitar Pasar Wedi. Di depan kita ini adalah jembatan Kali Dengkeng ya teman-teman. Nah, di depan itu nantinya kita sudah sampai di Pasar Wedi, pertigaan, nanti kita ambil kiri. Nah, di pertigaan Pasar Wedi nanti kita ambil kiri untuk terus menyusuri dari Jalan Pandanaran. Nah, apabila nanti kita ke kanan itu nanti ke arah Serowot ya teman-teman, ke arah Jalan Raya Jogja Solo juga. Nah, nantinya ini ke arah Serowot, ini adalah alternatif menuju ke arah Jogja apabila kita dari Bayat maupun Wedi. Nah, kita ambil kiri. Nah, sebelah kanan kita ini adalah Pasar Wedi ya teman-teman. Nah, ini masih ramai karena saat ini baru sekitar jam 6 lebih sedikit ya teman-teman. Jadi masih banyak aktivitas masyarakat yang melakukan jual beli di sekitar Pasar Wedi ini. Nantinya video ini akan kami tayangkan full ya teman-teman, tidak kami potong-potong, jadi tidak kami skip-skip. Jadi nanti teman-teman yang belum tahu jalannya, rutenya bisa melihat ini secara full, sehingga nanti apabila teman-teman tertarik untuk melihat bagaimana keindahan kota Klaten yang dilihat dari Tanjakan Celongop atau Puncak Celongop, nanti bisa melihat video ini sampai selesai hingga nantinya lebih jelas dan tidak nyasar. Nah, karena ini jalan yang termudah, tercepat, akses termudah, tercepat menuju ke arah Tanjakan Celongop ya teman-teman. Nah, juga jalan yang paling menurut saya juga nanti paling baik ya teman-teman. Nah, sejauh ini kita berjalan di Jalan Raya Pandanaran ini, kualitas jalannya sudah cukup bagus, mulus. Nah, sebelah kiri kita ini adalah Masjid Jami Wedi. Nah, ada lampu merah, kita ambil kiri. Nah, kita ambil kiri memasuki Jalan Raya Wedi Bayat. Nah, kemarin kita menggunakan Google Map, kita lurus ya teman-teman. Kita lurus menyusuri dari jalan-jalan pedesaan yang ada di sekitar Wedi dan Gantiwarno. Nah, saat ini kita menggunakan jalan umum yang kualitasnya juga cukup bagus. Kita lihat di Jalan Wedi Bayat ini cukup cukup mulus ya teman-teman, baru diperbaiki. Nah, namun terlihat sudah mulai bergelombang ya teman-teman di sisi kiri ini. Nah, karena memang terlihat tadi jalan ini banyak dilalui truk-truk dengan muatan besar, muatan berat, truk-truk galian C ya teman-teman. Di Klaten ini memang persoalan kerusakan jalan ini cukup instan. Cukup sering terjadi karena memang jalan-jalan ini banyak digunakan dengan truk-truk muatan berat, khususnya galian-galian C. Nah, kita terus berjalan menyusuri dari Jalan Wedi Bayat ini kurang lebih nanti 5 menit ya teman-teman. Nah, nanti ada tugu tandanya, nanti ada tugu, pertigaan ada tugu, nanti teman-teman ambil kanan memasuki Jalan Wonosari Wedi. Itu nanti jalannya sudah berbeda lagi nampaknya. Kemarin kita pulang dari Tanjakan Celongop melalui jalan itu ya kualitasnya agak kurang ya teman-teman. Semoga saja nanti sudah ada perbaikan maupun nanti sudah ada perbaikan setelah Tanjakan Celongop ini selesai dikerjakan. Nah, nantinya sebagai akses menuju ke arah Gunung Kidul bagi warga Klaten ya teman-teman. Nah, kemarin kita juga dulu pernah melewati Tanjakan Celongop waktu belum dinormalisasi. Nah, itu tembusnya di jalan baru Sleman Gunung Kidul Wonosari ya teman-teman, yang
tembus di sekitar Ngalang kalau nggak salah. Nah, berarti itu tadi nanti kalau diperbaiki terus sampai dengan ini bisa lebih konektivitasnya ini lebih bagus. Semoga saja nanti jalan-jalan setelah akses vitalnya ini diperbaiki, jalan-jalan pendukungnya juga akan ikut diperbaiki sehingga konektivitas antar daerah ini lebih bagus lagi, terhubung lagi sehingga aktivitas masyarakat lebih lancar lagi ya teman-teman. Itu di kejauhan sudah ada plang yang menunjukkan apabila kita ambil kiri ataupun lurus itu ke arah Bayat. Apabila kita ambil kanan itu ke arah Wonosari ataupun ke arah Gunung Kidul. Nah, itu ada Tugu ya teman-teman. Kita ambil kanan. Nah, ini penandanya ada Tugu ini. Nah, kita ambil kanan melalui Jalan Raya Wonosari Pedi. Nah, ini jalannya agak sempit memang, karena memang terlihat masih berupa jalan-jalan perkampungan. Namun sejauh ini mulus walaupun memang sedikit bergelombang ya teman-teman, dan banyak sekali tambalan-tambalan ataupun lubang, dan terlihat di sepanjang jalan ini kita sudah banyak sekali menemukan masyarakat yang ingin goes ke arah Tanjakan Celongop ya teman-teman. Hari ini hari Minggu, sehingga kemungkinan nanti akan ramai sekali dari aktivitas masyarakat yang menggoes menuju ke arah Tanjakan Celongop ini, karena memang ini saat ini sedang viral di sekitar Klaten dan Yogyakarta ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan, silahkan untuk berwisata gratis ya teman-teman. Berwisata gratis melihat pemandangan di sekitar kota Klaten. Nanti view-nya itu dulu waktu pertama kali kita lihat itu bisa melihat Gunung Merapi serta Rowo Jombor, walaupun sedikit lambat-lambat dan harus di beberapa spot ya teman-teman, karena memang ada pohon-pohon yang sedikit menutupi. Kalau pohonnya itu dirapikan kemungkinan lebih bagus lagi. Tapi kalau dirapikan ya nanti tidak bagus ya teman-teman, karena pohon itu kalau di tebing-tebing itu sangat vital sebagai pengikat tanah ya teman-teman. Kalau tidak ada pohon nantinya bisa erosi. Nah, ini kita sudah banyak sekali menemui, membarengi penggoes-penggoes. Ya, ini nampaknya juga akan menuju ke arah Tanjakan Celongop. Ini jalannya ini juga sejauh ini masih memenuhi syarat, walaupun memang kami rasakan sedikit bergelombang dan banyak sekali tambalan-tambalan. Nah, ini sampai di sekitar desa apa tadi Pasung ya teman-teman kalau tidak salah. Itu tadi sudah masih lumayan bagus, lumayan memenuhi syarat. Nah, bagi penggoes ini sudah mantap betul ini. Bisa sekalian menikmati suasana di sekitar pedesaan-pedesaan di Kabupaten Klaten ini. Terlihat juga lalu lintasnya itu tidak terlalu ramai ya teman-teman di Jalan Wonosari Wedi ini. Itu di depan lagi ada penggoes ya teman-teman yang menuju ke arah Tanjakan Celongop. Ini memang ramai dan saat ini sedang viral, khususnya di karangan para penggoes ini maupun masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat yang penasaran dan ingin sekali melihat seperti apa pemandangan yang bisa dilihat dari Tanjakan Celongop ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau sedikit viral ini banyak sekali masyarakat yang langsung berbondong-bondong untuk ikut-ikutan melihat. Kemarin di tempat saya aja itu pohon tabebuya cuman beberapa ratus meter itu sudah langsung viral. Nah, memang peran sosial media ini saat ini sangat penting sekali untuk menyebarkan informasi ya teman-teman, dan lebih cepat sampai di telinga maupun di mata masyarakat. Nah, jalannya saat ini sudah mulai banyak lubang ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai kualitasnya mulai menurun ini.
jalan-jalannya. Kita sudah sampai di Gantiwarna atau belum ya? Kayaknya masih di sekitar Kecamatan Wedi ya teman-teman. Nah ini jalan yang menuju ke arah Wonosari. Biasanya jalan yang menuju ke arah provinsi lain ini biasanya bagus-bagus. Namun ini kok masih seperti ini ya teman-teman. Ini semoga saja menjadi atensi bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Atau mungkin kalau antar provinsi itu adalah kewenangannya di provinsi ya teman-teman. Kami nggak tahu itu, atau apa jalan jalan negara. Nah ini sudah mulai menurun bergelombang karena mungkin memang kemarin pas waktu dilakukan proyek pengerjaan tanjakan Celongkop banyak truk-truk dengan muatan besar yang melalui jalanan ini, sehingga merusak fondasi dari jalanan ini ya teman-teman. Terlihat bergelombang parah, cukup parah ini ya teman-teman. Tambal-tambalan dan bergelombang cukup parah. Nah, ini sudah hampir sampai kita. Nah, itu terlihat di depan itu adalah bukit yang nantinya akan menjadi lokasi di sekitar tanjakan Celongkop. Nah, ini selamat datang, selamat jalan. Ini nampaknya di perbatasan antara Kecamatan Wedi dengan Kecamatan Gantiwarna ya teman-teman. Nah, ini jalannya kualitasnya semakin menurun. Banyak tambalan, bergelombang, dan sesekali juga lubang jalanan ya teman-teman. Dan terlihat teman perjalanan kita semakin banyak, para penggoes semakin banyak terlihat. Ini para penggoes sudah berbondong-bondong untuk menuju ke arah pasar tanjakan Celongkop. Selamat datang di desa mana ini? Keradilan kalau nggak salah. Nah, di depan itu ada sebuah pasar ya teman-teman, pasar Gempol kalau nggak salah. Pasar Gempol. Nah, ini juga pasar yang ada sebelum kita tiba di tanjakan Celongkop. Nah, ini pasarnya di sini ya teman-teman. Aktivitas pasarnya. Nah, ini masih ada aktivitas karena saat ini masih pagi, masih sekitar jam 6:30 ya teman-teman. Nah, sehingga waktu-waktu ini banyak waktu yang pas bagi para penggoes untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini pasar Gempol. Ini ramai, cukup ramai ya pagi hari ini ya teman-teman. Masih banyak pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar Gempol ini, karena saat ini masih sekitar jam 6:30. Pedagang masih banyak yang menjajakan dagangannya di sekitar pasar Gempol ya teman-teman. Selepas pasar Gempol menuju ke arah tanjakan Celongkop, nampaknya perjalanan kita agak terganggu sedikit karena memang kualitas jalannya semakin menurun ya teman-teman. Tambalan maupun lubang-lubang jalanan ini semakin banyak dan kontur jalan ini semakin bergelombang, dan media jalan juga semakin menyempit ya teman-teman. Nah, ini kita terus langsung saja menuju lurus, nggak usah belok-belok ya teman-teman. Ikuti saja terus jalan utama karena memang ini adalah jalan utama yang menuju ke arah Gunung Kidul. Nah, ini ada dua orang yang melakukan aktivitas jogging. Nah, biasanya itu kalau nggak mau memasuki mendaftarkan tentara, itu mau mendaftarkan polisi. Kalau anak muda sekarang melakukan aktivitas jogging, kalau nggak ada maksud dan tujuannya, nggak ada yang mau jogging saat ini ya teman-teman. Paling mau mengikuti pendaftaran polisi atau tentara. Nah, kita sudah memasuki di area perkebunan tebu. Nah, ini berarti kita sudah berada tepat di bawah dari tanjakan Celongkop ya teman-teman, karena kemarin kita
pertama kali ke sini itu dari arah tanjakan Celongkop itu adalah langsung melewati dari area perkebunan tebu ya teman-teman. Nah, ini perkebunan tebunya ini cukup luas sekali di bawah dari bukit-bukit yang ada di Gunung Kidul, yaitu bukit-bukitnya sudah terlihat jelas. Ini berada di sekitar Kecamatan Gantiwarno. Sebelah kiri kita ini adalah SMK Negeri 1 Gantiwarno ya teman-teman. SMK Negeri 1 Gantiwarno yang letaknya di tengah persawahan ataupun di tengah kebun tebu. Mungkin ada jurusan pertanian juga ya teman-teman. Nah, ini terlihat itu di depan itu adalah perbukitan di sekitar tanjakan Celongkop. Nah, itu sudah terlihat landscape-nya sudah terlihat indah sekali ya teman-teman. Perbukitan yang cukup menghijau karena saat ini sudah sering hujan sehingga pepohonan sudah mulai menghijau ya teman-teman. Nah, kita sudah hampir sampai di sekitar tanjakan Celongkop dan harus lebih bersabar lagi karena kontur jalan semakin semakin menurun. Banyak sekali lubang-lubang jalanan, jadi teman-teman harus waspada mengendarai sepeda maupun sepeda motor apabila melalui jalanan ini, karena memang kontur jalannya sudah mulai menurun, banyak tambalan maupun lubang-lubang jalanan. Mungkin kita 5 menit lagi atau tidak sampai sudah sampai di sekitar tanjakan Celongkop ya teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar tanjakan Celongkop ya teman-teman. Di depan itu kita sudah memasuki daerah Gedang Sari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini terlihat itu adalah plang nama dari pemberitahuan sudah memasuki di sekitar perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten. Dan di sini sudah terlihat banyak sekali penggoes, di bawah ini sudah banyak sekali penggoes yang bersiap ataupun sudah sampai di sekitar tanjakan Celongkop ini. Nah, ke atas itu nantinya kita akan menuju ke arah tanjakan Celongkop ya teman-teman. Nah, beginilah review jalan terdekat, termudah, tercepat apabila kita dari Jalan Raya Jogja Solo menuju ke arah tanjakan Celongkop. Semoga sedikit tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua.
nanti di kesempatan video yang lain kita akan memperlihatkan bagaimana suasana di sekitar tanjakan Celongop. Nanti kita buat video yang bersambung ya teman-teman. Semoga saja tayangan ini dapat memberikan informasi bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.